Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong kemungkinan besar akan memanggil semua pemain abroad untuk melawan Irak dan Filipina di laga lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan ini, maka ada peluang hanya 8 pemain Liga 1 saja yang dipanggil oleh Sintayong untuk 2 laga penting tersebut. Di balik itu, pemain liga lokal harus bersaing secara sengit untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara itu, dengan keunggulan 4 poin dari Vietnam yang menempati urutan ketiga, maka timnas Indonesia sejatinya hanya perlu tambahan 3 poin saja untuk bisa mengunci posisi 2 di grup F tersebut. Secara lain juga, bisa pihak hasil pertandingan Vietnam, di mana 1 kekalahan saja dari skuad Golden Star Warrior sudah cukup untuk mengantarkan Garuda ke babak selanjutnya. Ya, kendati demikian, Sintayong jelas tak mau menggantungkan nasib timnas Indonesia kepada tim lain. Sebab itu, timnas Indonesia tetap mengincar kemenangan saat menjamu Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Ya, tak heran jika Sintayong memerlukan skuad terbaiknya untuk melawan Irak dan Filipina. Bila melihat para pemain yang dimiliki Sintayong saat ini, tahukah kalian jika saat ini timnas Indonesia memiliki 17 pemain abroad yang bermain di luar negeri, baik di kancah Asia ataupun Eropa. Hal ini jelas menjadi sorotan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam, di mana timnas Indonesia benar-benar menakutkan seperti baru bangkit dari tidurnya. Bahkan mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Sui, mengungkapkan perbedaan naturalisasi yang dilakukan Federasi Negeri Jiran dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akhir-akhir ini memang mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak, salah satunya mantan pelatih Malaysia. Mantan pelatih timnas Malaysia itu membeberkan kenapa timnas Indonesia begitu disegani sekarang. Ya, hal ini karena skuad Garuda yang sebelumnya diremehkan di Piala Asia 2023 berhasil menunjukkan performa sangat bagus. Dia menilai bahwa bergabungnya pemain naturalisasi di skuad Garuda membuat timnas Indonesia semakin garang. Kalau kita bandingkan sekarang antara pasukan Indonesia dan pasukan negara kita, ya, kalau kita nampak pemain warisan mereka bermain di luar. Mereka bermain dengan pasukan-pasukan kelab yang lebih baik. Menurutnya, proses naturalisasi yang diterapkan di Indonesia ini menuai hasil berbeda dari apa yang dilakukan di Malaysia. Mantan pelatih Malaysia itu mengatakan bahwa pemain naturalisasi skuad Garuda seperti Tom Haye dan kawan-kawan itu berhasil. Ia berbeda dari Malaysia, di mana dia menilai pemain-pemain yang dinaturalisasi tak berbeda jauh kualitasnya dari pemain lokal mereka. Ong Kim Sui bahkan dengan percaya diri dan tidak gengsi mengatakan bahwa pemain timnas Indonesia sekarang jauh lebih bagus dibandingkan Malaysia. Kalau kita bandingkan antara pemain Indonesia dengan Malaysia sekarang, saya percaya pemain Indonesia lebih progresif, lebih baik dalam segi mengambil keputusan, ujar Ong Kim Sui. Lebih lanjut, pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia kualitasnya jauh lebih bagus. Hal ini karena pemain-pemain pilihan pelatih Sintayong itu memang bermain di negara-negara yang kualitas kompetisinya ada di atas Indonesia. Utamanya, kalau kita lihat dari segi pemain, tim Indonesia memiliki banyak pemain-pemain naturalisasi yang bermain di negara-negara lain dan hal ini memberikan peluang, kata Ong. Kondisi ini memberi mereka banyak kelebihan, di mana dengan bermain di tahap yang lebih tinggi dan pulang ke negara Indonesia akan memberikan satu efek untuk setiap negara, ucapnya. Akan tetapi, pelatih Sabah FC tersebut menyebut bahwa banyak pemain yang dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia atau PAM berkarir hanya di negeri jiran saja. Oleh karena itu, Ong Kim Sui menilai bahwa pemain-pemain ini tak memiliki dampak yang luar biasa bersama timnas Malaysia. Di balik itu, legenda pemain dan pelatih timnas Indonesia Aji Santoso menyambut baik program naturalisasi yang kini sedang dilakukan PSSI. Sebab menurutnya, para pemain naturalisasi itu berhasil meningkatkan kualitas dan pemain lokal. Seperti yang terlihat di timnas Indonesia 23 dan senior. Kita jujur, saya sampaikan pemain-pemain lokal kita mentalnya terangkat oleh pemain-pemain naturalisasi.
Pemain-pemain naturalisasi memang mereka memiliki kualitas, sehingga pemain lebih percaya diri. Ketika di Piala Asia kemarin, meskipun kalah, tapi pemain enggak ada grogi-groginya, enggak ada nervous-nervousnya, enggak ada takutnya, begitu main lepas karena mereka percaya dengan yang lain. Pengaruhnya besar, sambung Aji Santoso. Ya, jika mengacu kepada transformasi skuad Garuda saat ini, dengan 14 pula pemain keturunan, sepertinya sudah cukup siap untuk menjegal Irak. Saat ini, PSSI sedang mengebut proses 3 pemain keturunan, yaitu Martin Pais, Jean Revens, dan Calvin Perdong. Sintayong juga berharap 3 pemain ini bisa diturunkan melawan Irak dan Filipina nanti. Ya, saat ini, berkat ketambahan amunisi pemain keturunan seperti Tom Haye, Orat Mangun, dan Nathan Jo Aon, harga pasar timnas Indonesia senior melonjak tajam, bahkan mengalahkan timnas Irak sendiri. Saat ini, transfer market Indonesia berada di angka 187,72 miliar. Ini belum termasuk Martin Pais, Jens Repen, dan Calvin Perdong. Mungkin jika mereka sudah terdaftar, harga pasar Indonesia bisa menyentuh 300 miliar. Ya, kita bandingkan dengan lawan Indonesia nanti. Saat ini, harga pasar timnas Irak berada di angka 180,77 miliar. Kini, perbedaan Irak dengan Indonesia hanya berbeda di ranking FIFA saja. Saat ini, Indonesia berada di ranking 134 dunia, dan timnas Irak berada di ranking 58 dunia. Memang, Indonesia masih kalah kualitas dan juga dibobol 5-1 di leg pertama di kandang timnas Irak. Namun pada saat itu, seperti Tom Haye, Jai Ijes, Nathan, Orat Mangun belum bergabung bersama Indonesia. Namun pada laga kedua melawan Irak nanti di GBK, pelatih Irak akan sedikit terkejut dengan amunisi baru skuad Garuda, yaitu Tom Haye, Jai Ijes, Orat Mangun, Nathan Jo Aon, Martin Pais, Calvin Perdong, dan Jens Reven. Total ada 7 wajah baru yang dilihat pelatih Irak nanti. Dengan 14 pemain keturunan Indonesia ini, Sintayong optimis bisa membalas kekalahan 1-5 di kandang Irak kemarin. Jika kalahkan Irak dan Filipina, ranking FIFA Indonesia bisa mendekati 100 besar. Ya, ranking FIFA timnas Indonesia bisa melesat drastis jika menang atas Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 dan 11 Juni 2024. Berdasarkan perhitungan, skuad asuhan Sintayong bisa naik 7 posisi dari peringkat 134 ke 127 dunia jika menyapu bersih 2 laga di atas. Tentu masuk 100 besar tangga FIFA bukan hal mustahil bagi Indonesia. Bahkan dengan skuad yang super mewah ini, Indonesia bisa menggeser Thailand dan timnas Vietnam di ranking FIFA. Bahkan anggota EXO PSSI Arya Sinulinga juga sangat optimis dengan skuad Garuda saat ini yang super mewah, bahkan membuat kapten timnas Belanda terkejut dengan perubahan jajaran skuad Garuda yang dihuni ex pemain timnas Belanda. Tahun ini pula, bahkan kalau masuk putaran ketiga, kemungkinan dan peluang kita bisa masuk 100 besar itu ada. Jadi, saya rasa itu bukan mimpi ya, ujar Arya Sinulinga.